Kita saat ini akan masuk dalam materi yang kedua. Disilakan kepada Penatua kolom 12 untuk membawakan pembacaan. Ibrani 13 ayat 1 sampai 16. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya disilakan kepada Ibu Ketua untuk membawakan materi. Shalom. Saudara-saudara, rekan-rekan pelayan khusus, beberapa hal yang kita pahami melalui Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16. Yang pertama, saya mengajak kita untuk melihat tema. Tema kita adalah persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Itu tema ini diambil dari teks bacaan kita dalam akhir bagian yang kita baca. Persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Saya menjelaskan dulu tentang tema yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Dimulai dengan kata marilah kita. Kata marilah kita menunjuk pada suatu ajakan oleh Dia senantiasa. Berarti suatu ajakan karena Kristus. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan karena alasan pribadi, tetapi lebih ke arah oleh Dia. Oleh Dia menunjukkan Kristus, dan senantiasa itu menunjukkan selalu atau terus menerus
atau dalam segala keadaan. Dan dikatakan mempersembahkan, berarti ada sesuatu yang kita sembah. Dalam hal ini adalah kata mempersembahkan digunakan kata Yunani anafero yang berarti menanggung, mengangkat, membawa naik. Jadi atas latar belakang seperti inilah maka penulis kitab Ibrani memberikan ajakan atau nasihat yang sifatnya imperatif, artinya harus dilakukan, bahwa di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam segala waktu dan kondisi kita mempersembahkan. Dikatakan mempersembahkan di sini adalah korban syukur, ucapan bibir memuliakan namanya. Selanjutnya saya mulai dengan kata persembahkanlah. Kata persembahan berasal dari kata sembah yang berarti pernyataan hormat dan hikmat, atau juga merupakan suatu upacara mempersembahkan sesuatu sebagai tujuan yang suci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan persembahan adalah hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat, kepada orang yang kita sembah. Yang selanjutnya tentang korban syukur. Korban syukur dalam bahasa Yunani disebut tusia, atau juga dikatakan korban atau persembahan, menyangkut sacrifice atau victim yang berarti korban. Syukur dikatakan dalam bahasa Yunani adalah ainesis yang berarti praise, pujian, atau thank offering. Itu korban syukur. Tetapi bicara korban syukur tidak hanya bicara tentang sesuatu ucapan bibir belaka, karena bicara ucapan bibir belaka dalam bahasa Yunani dikatakan homologeo, berarti mengaku. Mengaku tidak hanya melibatkan mulut kita, tetapi mengaku melibatkan pribadi kita yang memuliakan Tuhan. Itu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang berikutnya adalah kata memuliakannya dalam bahasa Yunani digunakan kata karpos, menunjuk pada buah atau juga hasil usaha. Jadi persembahkanlah korban syukur, tema kita, dari ucapan bibir yang memuliakannya. Itu berarti juga menyangkut hasil usaha, menyangkut buah, menyangkut pekerjaan, menyangkut aktivitas kehidupan kita. Itu penjelasan sekitar tema. Kemudian tentang pengantar surat Ibrani. Surat Ibrani ini digolongkan dengan surat-surat umum, walaupun Ibrani sifatnya khotbah atau pidato. Tetapi dalam bagian terakhir, dalam penutup, ada salam di situ dari saudara-saudara di Italia. Tema surat Ibrani ini adalah perjanjian yang lebih baik, yang isinya adalah menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar tentang iman Kristen, dan juga untuk memberitakan betapa pentingnya Yesus. Dia banyak menyampaikan bicara tentang Yesus, kita bicara tentang kristologi, tentang keunggulan Kristus yang menunjuk bahwa Yesus lebih besar dari malaikat, dia lebih besar dari semua nabi,
Dia lebih tinggi dari Musa serta Yosua. Yesus adalah imam besar agung. Kalau imam besar perjanjian lama setahun sekali, ia masuk ke ruang Maha Kudus dengan membawa darah korban, tetapi Yesus dia mempersembahkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dikatakan Yesus korban yang sempurna. Kalau imam besar perjanjian lama setahun sekali, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sekali untuk selamanya. Karena itu dalam kitab Ibrani, pengampunan dosa dan kehidupan yang baru hanya teralami dalam iman kepada Kristus. Karena itu dia menyinggung dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang selanjutnya, konteks sosial dalam penulisan kitab Ibrani. Penulis memang tidak dikenal siapa yang menulis kitab Ibrani, tetapi orangnya, sosoknya dikenal oleh pembacanya. Dalam kitab Ibrani tidak disebut namanya, seperti surat-surat Paulus, dari Paulus dan seterusnya. Kemudian alamat surat ini adalah pada orang Kristen asal Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Karena itu kitab Ibrani banyak menggunakan atau mengutip perjanjian lama dengan penggunaan Alkitab Septuaginta. Apa Septuaginta? Alkitab yang ditulis, Alkitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itu namanya Septuaginta. Kalau Vulgata, Alkitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Latin. Konteks jemaat pada waktu itu adalah mereka dihina di depan umum. Harta benda mereka dirampas, mereka disiksa, walaupun ada yang tidak sampai mati. Dan oleh karena mereka kecewa dan putus asa, maka ada tanda-tanda mereka mulai meninggalkan kepercayaan atau iman kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan agama Yahudi. Dan tahun penulisan itu adalah sekitar tahun 60 sampai 95 Masehi. Itu konteks sosial ketika Ibrani ini ditulis. Selanjutnya saya mengajak kita, mari kita mengeksplorasi teks ini. Apa yang mau disampaikan oleh kitab Ibrani ini? Yang pertama, bahwa kitab ini secara khusus teks kita ini berisikan nasihat supaya menyenangkan hati Allah. Saya katakan tadi adalah nasihat ini sifatnya ajakan tetapi harus dilakukan. Karena itu bicara tentang harus dilakukan berarti imperatif. Nyandak sembarang, yang penting sodengan, mesti mau beki. Jadi bagian pasal 13 ini ada berbagai nasihat. Dan kalau kita melihat nasihat dimulai dengan kata peliharalah, jangan lupa, ingatlah sampai 3 kali, hendaklah, janganlah sampai 5 kali, cukupkanlah, perhatikanlah, marilah. Ada akhiranlah di situ. Akhiranlah itu menunjuk pada suatu ajakan. Dan mari kita melihat mulai dengan memelihara kasih persaudaraan. Dalam bahasa Yunani digunakan kata Philadelphia.
Artinya kasih persaudaraan antara seorang Kristen dengan yang lainnya, atau dikatakan sesama orang Kristen. Artinya bahwa mari membangun relasi persaudaraan di antara sesama Kristen. Dalam kaitan dengan kasih persaudaraan, maka kepada jemaat diingatkan untuk suka memberi tumpangan. Memberi tumpangan, kalau saya katakan tadi Philadelphia sesama orang Kristen, maka memberi tumpangan itu lebih menunjuk kepada orang asing. Dan ini juga sangat kaitannya dengan philoxenia atau hospitality, keramah tamahan, kesediaan menerima tamu. Kemudian yang berikutnya dalam rangka memelihara hubungan dengan sesama, ingatlah orang-orang hukuman. Dalam pengertian mari kita membayangkan kalau kita terhukum bersama-sama dengan mereka. Orang-orang hukuman menunjukkan kepada mereka yang ada di penjara. Kemudian orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, itu mereka yang dianiaya, diperlakukan tidak adil. Kemudian saya melihat dari memelihara kasih persaudaraan, sekarang melihat pada memelihara kekudusan perkawinan. Kepada jemaat diingatkan untuk penuh hormat, memperlakukan tempat tidur dengan dikatakan penuh hormat. Jangan mencemarkan tempat tidur. Itu berarti bahwa suami istri diingatkan dalam hidup perkawinan itu kita mengenal prinsip monogami. Satu istri, satu suami, satu Adam, satu Hawa. Kita tidak mengenal perkawinan poligami atau poliandri. Tidak, kita mengenal perkawinan itu monogami. Karena itu dikatakan yang sundal pesina akan dihakimi oleh Allah. Kita harus menjaga perkawinan dalam kekudusan. Tandanya adalah dengan hidup saling setia. Kemudian yang ketiga saya melihat dari aspek kekudusan hidup. Kekudusan hidup dimulai dengan jangan menjadi hamba uang. Di sini menyinggung ketamakan, keserakahan. Tetapi juga merupakan ajakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam bahasa di Yunani dikatakan arkeo atau merasa puas, be enough. Dan ini yang juga mengingatkan kita apa yang dikatakan ugahari, hidup sederhana, merasa puas dengan apa yang ada. Yang berikutnya dari hal-hal ini, maka umat diingatkan pada janji Tuhan. Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernyataan ini adalah pemenuhan kebutuhan karena pemeliharaan Tuhan. Kita diingatkan pada Yehova Yireh, Allah yang menyiapkan. Kemudian kepada umat diingatkan untuk tidak takut. Tuhan adalah penolong. Hidup dan bersandar dan berdasar pada janji Tuhan akan membuat kita dengan yakin mengatakan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Yang berikutnya, dalam kaitannya dengan penghargaan dan penghormatan kepada pemimpin, dikatakan ingatlah akan pemimpin yang menyampaikan firman Allah. Yang dilihat adalah akhir hidup, bukan awal hidup. Akhir hidup dari pemimpin dan mencontohi iman mereka.
Ini juga kalau kita hendak mengaplikasikannya, mengingatkan kita bahwa bukan awal yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah akhir hidup. Keteladanan seseorang pemimpin khususnya akan kita lihat dalam perjalanan sampai akhir kehidupan. Kemudian ada penegasan lagi tentang kristologi, berbicara tentang Yesus, bahwa Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, Alfa dan Omega. Kemudian berkaitan dengan ajaran, jangan disesatkan berbagai-bagai ajaran yang asing. Jadi rupanya jemaat juga dipengaruhi oleh berbagai ajaran, termasuk seperti di jemaat Korintus tadi, pelbagai makanan. Karena itu jemaat diingatkan untuk diperkuat lagi hati mereka oleh kasih karunia dan bukan oleh makanan. Yang berikutnya digambarkan bagaimana korban penghapusan dosa dalam perjanjian lama dibandingkan dengan pengorbanan Yesus yang menguduskan umat dengan darahnya sendiri. Karena itu umat diajak untuk pergi kepadanya, mengambil bagian dalam kehinaannya, berarti mengambil bagian dalam penderitaan dan kematiannya. Karena arah kita atau kita bukanlah kita dalam pengertian sebagai warga negara di bumi ini, tetapi juga warga negara sorga. Kita juga digambarkan sebagai musafir yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Yang berikutnya adalah puncak dari nasihat ini adalah mengajarkan marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ini dapat kita bandingkan dengan Roma 12 ayat 1. Saya mengajak kita untuk membaca sama-sama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan korban syukur kepada Allah dikalimatkan adalah yang pertama ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya tadi menegaskan bahwa ucapan bibir juga adalah suatu pengakuan, suatu kesaksian. Tetapi ucapan bibir tidak hanya sekedar kata-kata belaka atau bahasa verbal yang kita ucapkan, tetapi juga dilanjutkan jangan lupa berbuat baik. Ada satu hal yang kita ingat-ingat dalam tayangan televisi. Jadi kita diingatkan adalah tidak pura-pura lupa dengan melawan lupa, tidak pura-pura lupa. Jadi jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi ada kaitan antara ucapan bibir, ada kaitan antara perbuatan baik dan memberi bantuan. Itulah yang dikatakan korban-korban demikian. Korban-korban demikian itu apa? Ucapan bibir, kemudian perbuatan baik, dan pemberian bantuan. Yang kita baca dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bukan mati.
Hidup berarti keterlibatan kita dalam aktivitas sehari-hari yang kudus. Yang kudus berarti kudus dalam kata Ibrani kadosi, berarti dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Kita memang tidak lepas dari salah atau dosa, tetapi hidup kita memang orang khususkan, orang persembahkan untuk Tuhan. Dengan kata lain juga mengingatkan kita pada apa yang selalu orang bilang. Jangan cuma suci di ruang ibadah, tapi ruci dalam aktivitas sehari-hari. Jangan cuma saleh dalam persekutuan hidup bergereja, tetapi selalu berbuat salah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya tulus, tetapi bulus dalam sikap hati kita. Jadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi ukurannya bukan menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati orang lain, tetapi yang berkenan kepada Allah. Korban-korban demikian adalah korban syukur. Artinya korban syukur itu melibatkan ucapan, perbuatan baik, pemberian bantuan, yaitu aktivitas hidup sehari-hari. Itulah euaresteo, berkenan kepada Allah. Jadi tema kita diangkat dari Ibrani 13 ayat 15 ini. Yang terakhir, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mazmur 116 ayat 12. Artinya kalau pertanyaan ini selalu kita dengungkan toh, mulai pagi, apa yang kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Dalam pengertian, dalam catatan, orang yang tidak dapat balas pengorbanan Kristus. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana menjawab keselamatan yang Tuhan beri. Bagaimana menyampaikan tanda syukur kita atas segala yang baik yang kita terima dari Tuhan. Dan kuncinya sekali lagi, ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh kita, aktivitas hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Saya rasa ini yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan materi kita dari Ibrani pasal 13. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta. Dan saat ini kami akan buka ruang pertanyaan untuk sesi yang pertama. 3 penanya, disilakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Yang menjadi langsung dipertanyakan karena waktu cuma 2 menit. Pembacaan yang pertama di Korintus dan juga pembacaan yang kedua di Ibrani yang sementara orang pelajari sekarang ini, ada kaitan yang kita lihat tentang imoralitas seksual. Jadi seakan-akan ini dorang tekankan di masalah imoralitas seksual, walaupun mungkin di tema ini tetap pengucapan syukur. Jadi dan juga itu sudah terjadi pada orang, mungkin di kolom-kolom banyak pelayan khusus yang tahu, anggota jemaat yang mungkin ada beberapa anggota jemaat yang ada kecenderungan seperti itu. Nah, bagaimana orang meningkat dari gereja juga, atau kita juga sebagai pelayan khusus diberikan mungkin cara-cara untuk orang boleh, karena itu kalau kita lihat di Korintus itu sangat ditekankan oleh Paulus. Di Ibrani juga demikian di ayat yang keempat tentang perkawinan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena di Korintus juga bicara tentang masalah makanan-makanan, kita lihat juga di
Ibrani tadi ada bicara tentang makanan di ayat yang ke-9. Kalau boleh dijelaskan sedikit tentang ayat yang ke-9 itu. Terus mau baca tapi boleh dijelaskan untuk para narasumber. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan. Langsung saja. Yang saya baca di berita bahwa tingkat perceraian di Kota Manado tahun ini kurang lebih 816. Bagaimana menyikapi hal ini? Tentu di dalamnya umat Kristen termasuk kita. Dan yang kedua, dalam pembacaan Ibrani ada yang mengatakan mengikuti contoh dari pemimpin. Bagaimana mengikuti contoh pemimpin? Kalau apabila mungkin dia sudah tidak terpilih lagi, sehingga jemaat mengikuti caranya, atau dia bisa tidak lagi tetap di jemaat kita misalnya, dia beralih ke aliran yang lain. Bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang baik sekali. Untuk respon kita dalam memahami Ibrani 13 ini, yang pertama adalah kita bicara tentang ketidaksetiaan dalam perkawinan. Angka perceraian di Kota Manado sangat tinggi. Ada yang mengatakan, kalau saya tidak salah, sesuai data paling tidak ada 1-2 setiap hari. Kalau demikian, bahwa itu berarti menunjuk pada orang Kristen. Karena kalau di luar Kristen, di pengadilan agama. Jadi saudara-saudara, ini harus disikapi. Paulus bicara kepada jemaat di Korintus tentang masalah moralitas, masalah seksual yang juga mendapat penekanan. Tetapi juga kitab Ibrani juga kepada orang-orang Kristen asal Yahudi yang tinggal di luar Palestina juga dikritisi tentang mencemarkan tempat tidur mereka. Bahkan lebih khusus difokuskan kepada orang Sundal. Orang Sundal baik yang sudah menikah atau belum, tetapi yang memiliki perilaku seksual yang bertentangan dengan firman. Kalau pesina berarti yang sudah menikah tetapi tidak setia. Jadi rupanya kasus perkawinan di gereja mula-mula, di generasi kedua sesudah para rasul, atau generasi Kristen yang kedua, sampai sekarang kasus-kasus perkawinan seperti ini juga terjadi. Tidak dapat kita pungkiri, hal ini juga terjadi di sekitar kita. Karena itu lagu-lagu Manado kan banyak bicara tentang hal itu. Mana mungkin satu kadera torang tiga mau duduk akan, atau masa mama Ani semua jadi mama tiri. Artinya bahwa itu realitas sosial di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Dan bagaimana sikap kita? Jadi gereja harus terus-menerus mengajar-ajarkan bahwa hidup perkawinan itu monogami. Satu Adam, satu Hawa, satu suami, satu istri. Kemudian kita juga harus memperlengkapi mereka. Di jemaat kita mulai memprogramkan ada 4-5 kali tatap muka sebelum pernikahan, katekisasi pranikah. Karena kita melihat bahwa pernikahan itu sangat penting. Bahkan dalam Alkitab dikatakan hubungan antara Kristus dan jemaatnya digambarkan sebagaimana hubungan suami dan istri. Keluarga sorgawi di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tahu bahwa dosa yang pertama itu mulai dari perkawinan. Dan penyelamatan pertama atau tanda mujizat pertama Yohanes 2, air menjadi anggur dalam
perkawinan. Jadi ada benang merah di situ. Tugas kita sebagai penatua, diaken, perangkat pelayanan, bagaimana agar jemaat dapat membangun kekudusan hidup perkawinan. Jangan ada orang sundal, jangan ada pesina. Dengan tegas penulis katakan akan dihakimi oleh Allah. Allah tidak main-main bicara tentang perkawinan. Karena itu jangan malu-malu, walaupun kita harus bertindak menegur secara bijak. Toh? Kemudian yang berikutnya adalah tentang makanan. Toh? Makanan, kalau tadi kita bicara dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bagi orang Kristen tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Dikatakan Paulus kepada Timotius telah dikuduskan oleh firman dan doa, kan Pendeta Selvi. Ayat berapa itu? Jadi bagi kita bahwa kita melihat makanan itu adalah berkat Tuhan. Karena itu kita meyakini sebelum orang makan dikuduskan oleh firman dan doa. Yang soal adalah jangan sampai karena makanan membuat orang tersandung. Toh? Makanan yang kita makan itu baik. Maka kalau terlalu banyak asam urat, kolesterol, darah tinggi, jantung dan seterusnya. Karena itu sering kita berdoa, minta Pak Tuhan, makanlah sesuai dengan kebutuhan kesehatan, bukan kecepatan kita, toh. Karena biasa kalau orang makan ya berbondong-bondong ke meja makan. Makanlah secukupnya. Jadi tadi kita bicara tentang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Belum semua yang orang lihat itu baik. Kalau orang makan dalam jumlah porsi yang besar, bukan semua akan menyehatkan kita. Itu juga pasti akan merusak tubuh kita. Hari-hari kalau minum manis-manis, maka yang akan rusak adalah kadar gula kita bertambah dan itu akan merusak diri kita. Yang berikutnya tentang pemimpin. Jadi ingatlah akan pemimpin. Kalau lebih lanjut dari bacaan ini, pemimpin-pemimpin yang melayani, yang berjerih payah, yang berusaha untuk menopang mendewasakan kita. Jadi kata pemimpin berarti orang yang memimpin kita, melayani kita. Pemimpin-pemimpin tidak hanya menunjuk pada pemimpin di rumah, pemimpin di gereja, pemimpin publik, kantor dan seterusnya. Tetapi yang penulis kitab ini fokuskan adalah pemimpin-pemimpin yang melayani kita. Karena itu dikatakan contohlah iman mereka. Tetapi dikatakan perhatikanlah akhir hidup mereka. Bukan awal hidup mereka atau pertengahan hidup mereka, tetapi akhir hidup mereka. Sehingga kita mengenal ungkapan setia sampai akhir pada keyakinan. Dulu mungkin dia perajin sekali, tetapi dalam pertengahan kehidupannya dia skandal seksual misalnya. Dalam pertengahan kehidupannya dia nyandak bikin contoh yang baik. Bukan akhir yang baik. Orang-orang yang seperti itu, yang tidak memberi contoh dari awal sampai akhir, tidak bisa kita tiru. Lihatlah akhir hidup mereka. Tetapi sekaligus juga ini mengingatkan, kalau begitu karena orang adalah pelayan khusus, berjuang sampai akhir, tahu? Tunjukkanlah iman kita sampai, bukan cuma sampai akhir periode. Jangan jadi batu sandungan. Dulu dia kasih nasihat pada orang. Sekarang setelah dia sudah terpilih, yang dia lakukan sudah masuk gereja,
dan seterusnya. Tetapi kalau toh kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, doakanlah dan topanglah mereka. Jangan menghakimi, karena menghakimi hak Tuhan, bukan hak saya dan saudara-saudara. Jadi paling tidak ini menjadi pembelajaran iman for orang. Jadilah pemimpin-pemimpin yang dapat dicontohi iman kita oleh jemaat yang kita layani. Saya rasa mungkin semua pertanyaan sudah kan, Pena? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan pembacaan kita yang sudah kita dengarkan saat ini, juga terkait dengan makan dan minuman, terkait yang benar dan tidak. Yang ingin saya tanyakan, pandangan gereja tentang merokok itu kira-kira seperti apa? Terima kasih. Dokter Ina dan Dokter Niko, disilakan dulu para dokter. Nanti Ketua DP Teologis, nanti Pak Pendeta dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih berkaitan dengan rokok tadi Kang Pendeta. Jadi kenapa banyak juga tenaga kesehatan yang merokok. Ya, tetapi ada pendapat bahwa banyak juga yang tidak mati dengan rokok. Dalam konteks nyandak kena kanker paru dan sebagainya. Namun rokok itu istilahnya ada promotor, ada inisiator, ada promotor. Jadi kalau seseorang punya inisiasi untuk menjadi kanker paru misalnya, kita tidak tahu siapa yang punya itu. Kemudian datang promotornya yaitu rokok, pasti dia akan terjun ke situ. Tetapi ketika dia tidak ada itu, tidak ada inisiator dari dalam tubuh, tidak ada ya yang disebut dengan genetik untuk menjadi kanker dan sebagainya, maka kalau tidak ada mungkin tidak jadi. Tetapi kalau ada, itu bisa terjadi dan lebih banyak yang terjadi seperti itu. Jadi makanya bidang kesehatan menganjurkan sebaiknya jangan merokok, ya, karena kita tidak tahu tubuh kita punya genetik untuk itu atau bagaimana. Inisiatornya mungkin ada, kalau ada apapun itu akan lebih cepat muncul dengan rokok. Nah, karena itu nanti mungkin dari sisi teologianya ibu-ibu pendeta yang akan menjelaskan. Tetapi saya kira itu jelas bahwa untuk kesehatan tidak baik kalau kita merokok. Demikian, terima kasih. Mungkin menambahkan saja, kalau terkait dengan narkoba, sebenarnya rokok itu adalah merupakan pintu gerbang utama untuk orang menggunakan narkoba. Karena rokok, maka seseorang sudah menjadi ketergantungan dengan rokok, adiksi dengan rokok. Nah, ketika dia tidak puas dengan toleransi terhadap rokok ini, maka dia mulai mencari kesenangan yang lebih lagi, yaitu dengan mencoba narkoba. Ya, terima kasih. Jadi ayat Alkitab yang paling digunakan untuk ini apa? Kamu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Yang soal adalah banyak orang Kristen, termasuk Pelsus, termasuk pendeta, walaupun di kode etik pendeta jangan merokok. Ada kode etik tentang tidak boleh merokok. Karena dipertimbangkan dari segi medis merusak kesehatan. Karena itu saya mengambil seperti kata Paulus. Pertimbangkanlah itu secara bijaksana. Dari hati nurani, dari segi medis orang so tahu. Termasuk yang tidak merokok tetapi perokok pasif toh bisa terkena penyakit paru dan seterusnya. Jadi kalau seperti itu, jadi kalau orang lain kata bacaan ini keberatan jangan jadi batu sandungan. Jadi saya pikir kitalah yang paling bijak
Kalau demikian seharusnya yang seperti apa? Jadi kiranya nasihat ini adalah nasihat yang sifatnya dilakukan. Artinya torang dengar dan torang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Disampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Dr. Tresia Awi Tombokan dan Ibu Pendeta Selvi Dotulong Oflagi MTH. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta. Dan selanjutnya diserahkan kepada MC. Untuk doa tutup kita di saat ini diminta kesediaan dari Penatua Kolom 8. Segala pujian, syukur, hormat kami sampaikan kepadamu, ya Allah Bapa kekal di surga, karena kasih, kemurahan Tuhan selalu kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami boleh mengikuti program Kusapa, sehingga apa yang sudah disampaikan sebagai pembawa materi Ibu Pendeta Selvi Sendra Dotulong Oflagi dan Ibu Pendeta Treis Awi Tombokan sudah memaparkan berbagai hal. Biarlah itu boleh kami sebagai hamba-hamba-Mu memahami, bahkan lebih membuat kami untuk setia taat di dalam kami menjalani akan hari-hari kehidupan sebagai hamba-hamba-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap perkataan firman di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah Bapa kekal di surga. Di akhir pertemuan kami pada malam hari ini, kami berdoa, kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar boleh terpakai dengan baik untuk pelayanan-Mu. Biarlah kami terus memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, topang dalam doa untuk teman sepelayanan kami pada hari kemarin, Ibu Penatua Yohana Kayas Talumepa boleh mengucap syukur atas ketambahan usia. Dia boleh membilang usia yang ke-52 tahun. Berkati dia Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai istri, bahkan sebagai mama di dalam keluarga. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan daripada ibu yang kekasih tentunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kekal di surga. Ketika selesai acara ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun langkah kami Tuhan agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera yang berasal daripada-Mu, berkumpul bersama dengan keluarga. Biarlah kehidupan kami seantero kami taruh ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Menutup kegiatan kita di saat ini, kita dengarkan ucapan terima kasih akan dibawakan oleh Diaken Kolom 11. Syukur dan terima kasih yang utama dipersembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia yang menuntun menyertai program Kusapa ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Tresia Awi Tombokan dan Ibu Pendeta Selvi Dotulong Oflagi sebagai narasumber bagi kita membagikan kebenaran firman Tuhan yang membangun iman Kristen yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayan khusus Bapak Ibu Penatua dan Diaken yang boleh ada di program ini. Kehadiran kita akan menjadi berkat di ruang pelayanan kita, dan apa yang kita terima saat ini itu akan menjadi bekal untuk pelayanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh jemaat yang menikmati dan mengikuti program ini juga akan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jika Tuhan berkenan
kita akan berjumpa lagi di program yang sama dalam topik yang berbeda. Shalom.